Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Simbolon, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membaca hukum tajwid dalam cara membaca Al-Quran. Di antaranya, cara membaca nun sukun dan tanwin, dan cara membaca mim sukun dan nun bertasydid. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya nun sukun dan tanwin. Nun sukun merupakan huruf nun yang terdiri dari huruf nun dan tanda sukun. Yang dimana huruf nun merupakan huruf yang tidak berharkat fathah, kasroh, dan dhammah. Sedangkan tanwin merupakan tanda baca nun atau lambang bacaan nun yang berada di akhir lafaz kata benda atau dalam bacaan saja, sedangkan dalam tulisan tidak ada. Nun sukun dan tanwin merupakan satu kesatuan yang sama. Nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi 4. Di antaranya, yang pertama adalah ishar. Ishar terbagi menjadi 2, yaitu ishar halki dan ishar mutlak. Yang kedua adalah idgham. Idgham terbagi menjadi 2, yaitu adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga ada iqlab. Iqlab tidak ada bagiannya. Lalu yang keempat ada ikhfa. Ikhfa terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa awsat, dan ikhfa ab'ad. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ishar halki dan ishar mutlak. Nah, sebelum kita mengetahui cara membaca ishar halki dan ishar mutlak, di sini saya akan menjelaskan apa itu ishar. Ishar merupakan, artinya ishar adalah terang atau jelas. Dan menurut istilah, ishar merupakan pengucapan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa disertai dengan dengungan. Dikatakan ishar halki karena huruf-hurufnya berasal dari halki atau tenggorokan. Adapun huruf dari ishar halki yaitu adalah alif, ha, ain, ha, kha, dan oghin. Adapun cara membaca dari ishar halki ini adalah yang pertama mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan jelas sebagaimana makhraj dan sifatnya. Yang kedua, pengucapan tanda disertai dengan dengungan. Yang ketiga, hindari memantulkan nun sukun dan tanwin. Yang keempat, hindari menghentikan pengucapan sehingga terkesan memutuskan huruf sebelum dan sesudah. Nah, di sini saya akan memberikan cara membaca ishar halki itu sendiri dari contoh hurufnya. Yang pertama adalah huruf alif. Min akhiha. Yang kedua, huruf ha. In huwa. Yang ketiga, huruf ain. Sami'un alim. Yang keempat, huruf ha, wa anhara. Yang kelima, huruf kha, karratun khasirah. Yang keenam adalah huruf aghin, min ghislina. Lalu, cara membaca ishar mutlak. Ishar mutlak merupakan huruf yang tidak berasal dari tenggorokan. Hurufnya tidak berasal dari tenggorokan, yaitu huruf ya dan wa. Di mana huruf ya dan wa ini berada dalam satu kata. Apabila terpisah itu adalah idgham. Nah, berikut adalah contoh dari cara membaca cara membaca ishar mutlak, yaitu yang pertama dari kata cara membacanya ad-dunya.
di mana huruf nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata. Yang kedua, bunyanun, yang di mana huruf nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata. Contoh yang ketiga, cara membacanya, sinwanun, di mana huruf nun sukun bertemu dengan huruf waw. Yang keempat, kinwanun, di mana huruf nun sukun bertemu dengan huruf waw. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum tajwid idgham. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Di mana idgham merupakan memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, idgham berarti memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharkat sehingga menjadi satu huruf bertasydid. Nah, huruf idgham ini terdiri dari 6 huruf, yaitu ya, ra, mim, la, waw, dan nun. Disingkat yaitu yarmaluna. Tadi sudah saya katakan, idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, di sini saya akan menjelaskan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah berarti idgham memasukkan bi dengan gunnah dengungan, berarti memasukkan dengan dengungan. Adapun huruf idgham bi gunnah ini yaitu ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya, yang pertama memasukkan pembacaan huruf nun sukun dan tanwin ke huruf berikutnya. Yang kedua, menahan bacaan nun sukun atau tanwin sebanyak 2 harkat. Yang ketiga, mendengungkan bacaan. Adapun cara membacanya, di sini saya akan memberikan contoh dari huruf idgham bi gunnah itu sendiri. Yang pertama adalah huruf ya. Contohnya, faman ya'mal 2 harkat. Contoh yang kedua adalah huruf nun. Min nutfah 2 harkat. Lalu huruf mim. Contohnya, sidrim mahdud. Lalu yang keempat, huruf wa. Contohnya, zazratun wahidah. Nah, itulah contoh dari idgham bi gunnah. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya adalah idgham memasukkan bi dengan la tidak, gunnah berarti dengungan, berarti tidak memasukkan dengan dengungan. Berbeda dengan idgham bi gunnah tadi dengan dengungan. Kalau idgham bila gunnah tidak dengan dengungan. Adapun huruf dari idgham bila gunnah ini adalah la dan ra. Cara membacanya yaitu memasukkan pembacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya, tidak disertai dengan dengungan. Berikut adalah caranya. Yang pertama adalah huruf la. Contohnya, alam yara. Yang kedua adalah ra, fi isyatir radiyah. Nah, itu adalah cara membaca idgham bila gunnah. Selanjutnya adalah iqlab. Nah, sebelum kita mengetahui cara membaca iqlab, kita harus mengetahui apa itu sebenarnya arti iqlab itu sendiri, yaitu iqlab merupakan mengubah sesuatu dari bentuknya. Secara istilah, perubahan bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi disertai dengan dengungan. Pastinya huruf iqlab itu adalah huruf ba.
di mana cara membacanya itu merubah huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, yaitu menggunakan pengucapan mim sukun yang disamarkan selama 2 harkat. Contoh bacaannya, cara membacanya itu mim baini fa'ambatna yauma idzin jahannama. Baik, kita ulang kembali. Min baini fa'ambatna yauma idzin bizahannam. Itulah cara membaca iqlab. Selanjutnya adalah cara membaca ikhfa. Nah, arti ikhfa itu sendiri artinya adalah menyembunyikan. Nah, menurut istilah, ikhfa berarti melafalkan huruf dengan menyembunyikan huruf nun mati atau tanwin dibaca dengan huruf yang di hadapannya. Nah, hukumnya itu sendiri yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, cara membaca. Adapun beberapa huruf ikhfa itu ada 15, yaitu terdiri dari huruf ta, sa, jim, dal, zal, ro, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, ko, dan kaf. Cara membacanya yaitu kita harus menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin sambil memperhatikan bunyi di hadapannya. Lalu menggunakan nun sukun atau tanwin dengan menggunakan 2 harkat atau 2 ketukan. Nah, ikhfa ini sendiri terbagi untuk lebih jelasnya, ikhfa ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ikhfa aqrab, yaitu dekat. Dekatnya di sini maksudnya adalah berarti huruf nun dekat dengan huruf yang ada di dekatnya, yaitu huruf ta, to, dan dal. Berikut adalah cara membacanya. Contoh dari huruf ta, anta, berarti dia dekat dengan huruf nun. Lalu to, itu contohnya mintina, anta, huruf ta tadi, anta, mintina. Lalu contoh dari dal, indah. Nah, itulah contoh dari ikhfa aqrab. Lalu yang kedua adalah ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad itu artinya berarti jauh dari huruf nun, yaitu huruf ko dan kaf. Adapun contoh dari cara membaca huruf dari ko dan kaf dalam ikhfa ab'ad yaitu contoh ko, wayang qalib. Baru contoh selanjutnya adalah huruf kaf, in kuntum. Nah, itulah contoh dari ikhfa ab'ad. Selanjutnya adalah contoh dari ikhfa awsat. Nah, awsat ini berarti dia berada di tengah-tengah, yaitu tidak jauh, tidak dekat dan tidak jauh. Dia berada di tengah-tengah. Nah, huruf awsat ini sendiri berarti terdiri dari huruf sa, jim, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, dan fa. Adapun contohnya yaitu fa'al, sob, mansafih. Hukum tajwid yang selanjutnya adalah mim sukun dan mim sukun, yaitu di mana mim sukun terdiri menjadi 3 bagian, yaitu ikhfa syafawi, idgham mutamisalain, dan ishar syafawi. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terlebih dahulu sebelum kita mengetahui
Apa itu ikhfa syafawi? Kita harus mengetahui pengertian dari ikhfa. Ikhfa artinya adalah samar, di mana mengucapkan mim sukun di antara ishar dan idgham tanpa ditasydidkan. Nah, syafawi sendiri adalah artinya atau sering dikatakan dengan syafatain, dua bibir, karena mim dan ba keluar dari dua bibir. Nah, cara membacanya yaitu menyamarkan bunyi mim, mendengungkan atau menggunakan dua atau tiga harkat dua atau tiga harkat. Berikut adalah cara membaca dari ikhfa syafawi. Contohnya yaitu ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Berikut adalah cara membacanya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Sekali lagi. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Sekali lagi ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Itulah contohnya dari ikhfa syafawi. Contoh selanjutnya adalah dari bacaan wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Kita fokus kepada mim sukun bertemu dengan huruf ba pada bacaan tersebut. Kembali lagi kita ulang. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Contoh selanjutnya, fa iza hum bisakhirat. Kita ulang kembali. Fa iza hum bisakhirah. Itulah contoh dari ikhfa syafawi. Yang kedua adalah idgham mutamasilain, di mana idgham tadi artinya memasukkan, sedangkan mutamasilain artinya adalah dua hal yang sama. Nah, di mana dua hal yang sama ini adalah berarti dua huruf yang sama. Dua huruf hijaiyah yang bertemu, huruf pertama dia berbaris sukun, huruf yang kedua dia hidup. Nah, cara membacanya yaitu memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Contohnya adalah pada huruf ba. Sifat dan bentuknya itu persis dan sama. Ba yang berharkat ba sukun bertemu dengan huruf ba yang berharkat kasrah. Contohnya, cara membacanya yaitu Fakul nasriba bi aswakal hajar. Fakul nasriba bi aswakal hajar. Seolah-olah hurufnya itu bertasdid. Kita ulang kembali ya. Fakul nasriba bi aswakal hajar. Fakul nasriba bi aswakal hajar. Lalu contoh yang kedua pada huruf la. Cara membacanya kalla balla tuqrimunal yamim. Mohon maaf. Kalla balla tuqrimunal yatim. Di mana huruf la kedua ditekan. Di mana bertemu la pertama dimasukkan ke huruf la yang kedua sambil ditekan. Kalla balla tuqrimunal yatim. Nah, seperti itu ya. Lalu contoh selanjutnya adalah pada huruf ta.
Cara membacanya, fama razatu tizaratuhum. Contoh selanjutnya pada huruf dal, yaitu waqad dakhalu, di mana tidak ada lagi qalqalah tapi ditasydidkan, seolah-olah ditasydidkan. Kita ulang kembali, faqad dakhalu. Itulah contohnya dari huruf idgham mutamatsilain. Nah, selanjutnya sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwasanya huruf idgham mutamatsilain itu juga ada pada huruf mim, di mana huruf mim juga bertemu dengan huruf mim. Itu tidak mengapa dikatakan idgham mutamatsilain, walaupun bisa dikatakan juga idgham mimi. Lebih detailnya itu pada idgham mimi, huruf mim. Tapi tidak mengapa itu dikatakan juga idgham mutamatsilain karena sama-sama hurufnya. Lalu terdapat juga dalam huruf nun. Huruf nun juga dapat dikatakan huruf nun bertemu juga dengan huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun. Juga bisa dikatakan idgham mutamatsilain meskipun terdapat dalam idgham bigunnah, karena memang dua huruf yang bertemu sama antara huruf mim dengan mim dan nun dengan huruf nun. Selanjutnya, bagian ketiga dari hukum mim sukun adalah ishar syafawi. Ishar syafawi merupakan huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kenapa? Huruf mim merupakan huruf dari idgham mutamatsilain, sedangkan huruf ba merupakan dari huruf ikhfa syafawi. Jadi ishar syafawi adalah ishar berarti jelas, di mana apa itu jelas yang kita baca berarti huruf mim kita baca dengan jelas. Selanjutnya adalah syafawi. Syafawi berasal dari kata syafatain yang artinya dua bibir. Nah, tadi dikatakan selain mim dan ba. Berikut adalah huruf-huruf ishar syafawi. Alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ja, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, oghin, fa, qaf, kaf, la, nun, waw, ha, dan ya. Itulah huruf-huruf dari ishar syafawi. Nah, cara membacanya itu harus jelas. Mim dibaca dengan jelas. Berikut adalah contoh dari cara membaca ishar syafawi. Dari huruf ta. Huruf ta, contohnya bima kuntum ta'lamun. Bima kuntum ta'lamun. Dia ngalir saja membacanya. Selanjutnya huruf dal. Fadamdama alaihim. Fadamdama alaihim. Tidak ada dengungan. Itulah contoh dari ishar syafawi. Nah, itulah tadi beberapa hukum dari mim sukun. Selanjutnya adalah nun bertasydid dan mim bertasydid. Nah, nun bertasydid dan mim bertasydid itu suara dengungannya itu berasal dari huruf nun tasydid dan mim tasydid itu sendiri. Di mana huruf nun tasydid berasal dari huruf nun sukun dan huruf nun yang berharkat. Begitu juga dengan huruf mim tasydid, berasal dari mim sukun dan mim berharkat. Nah, cara membacanya itu harus ditasydidkan, mendengungkan bacaan sebanyak 2-3 harkat, melibatkan rongga hidung. Nah, berikut adalah cara membacanya. Contohnya, anna, hunna, mimma. Nah, itu dia 2 harkat, boleh juga 3 harkat ya.
Cara yang salah yaitu biasanya anna, hunna, mimma tanpa dengungan. Itu salah, tanpa adanya dengungan. Dia mengalir saja. Anna, hunna, mimma, ada dengungan. Ada 2 harkat, boleh 2 harkat dan 3 harkat. Sekian itulah penjelasan dari saya mengenai beberapa hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya terdatang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.